Masih kita ikuti Seminar On The Air Special Edition di PAS FM bersama Tanadi Santoso. Oke, kita lanjut lagi Seminar On The Air bersama Bapak Tanadi Santoso. Kita bahas mengenai transformasi bisnis pasca pandemi. Anda yang nonton YouTube-nya PAS FM, hai, IGTV live-nya Pak Tanadi di @tanadi_santoso, TikTok live-nya @denamilia18 dan juga TikTok live-nya @tokomaregi. Terima kasih banyak ya. Di Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Jogja untuk mitra bisnis PAS FM dahsyat juga. Thanks a lot. Yang pengen berinteraksi nanti ada pertanyaan silahkan boleh dari sekarang di 0816924924. Dan pembahasan kita hari ini memang luar biasa sekali karena ini adalah tema yang begitu karena realitanya memang kita sedang dihadapkan dalam sebuah kenyataan yang mau nggak mau harus kita lahap begitu ya. Nah, kalau tadi Pak San sudah cerita banyak tuh Pak San. Sekarang nih yang jadi pertanyaan adalah mereka para pemimpin perusahaan. Yes. Gokilnya kondisi sudah kayak gini, gue mesti ngapain nih gitu ya. Nah, apa mesti dilakukan oleh para CEO? Ya, para CEO, para pemilik perusahaan, para pimpinan head itu harus punya cara untuk memahami perubahan di dalam industrinya dia. Kita tahu perubahan bahkan digital, tapi di dalam industri saya kan orang nggak tahu gitu. Jadi ada 8 elemen untuk mempelajari apa yang bisa kita lakukan ya. Oh, bisa melihat keren sekali, bisa melihat dapurnya PAS FM. Thank you. Yang pertama, ciptakan jalur informasi dari luar yang bisa langsung sampai kepada Anda di CEO. Biasanya CEO itu kan mendapat informasi hanya dari asistennya doang. Padahal mungkin informasi di luar itu perubahannya begitu dahsyat. Problemnya adalah perubahan informasi di luar itu tidak masuk ke telinga Anda. Kenapa tidak masuk ke telinga Anda? Karena biasanya asisten Anda menyaringnya. Jadi Anda harus punya, gitu ya? Kamu harus punya alur informasi yang bisa langsung sampai ke dalam. Contoh, kalau Anda punya 70 buah restoran, ya Anda harus datang ke restoran, tanya kepada orang yang makan, kenapa dia beli di restoran Anda, kenapa dia tidak mau beli di restoran Anda. Jangan mendengarkan informasi dari asisten atau kepala restoran yang punya sebuah keinginan sendiri-sendiri. Ini satu, ya. Jadi kita harus punya jalur informasi yang tepat gitu. Yang kedua, kumpulkan pendapat yang setuju dengan Anda dan yang tidak setuju dengan Anda. Wah, ini menarik ya. Jadi ada orang yang bilang, iya Pak, terus Pak, buka mall lagi Pak, buka di ini. Ada yang bilang, jangan Pak. Orang yang pendapatnya saling bertentangan ini Anda kumpulkan, Anda dengarkan dua-duanya. Wah, ini juga menarik ya. Lalu yang ketiga, dalam Anda mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan, maka Anda harus memakai keputusan yang rasional betul dan yang emosional. Harus dua-duanya dipakai. Kenapa? Karena keputusan-keputusan yang emosional biasanya kadang-kadang tepat, tapi kadang-kadang juga salah. Jadi kombinasi antara keputusan rasional dan keputusan emosional ini yang harus menjadi kunci Anda dalam menentukan keputusan apa di dalam bisnis Anda yang harus Anda lakukan. Mungkin ada yang nanya Pak, bedanya apa sih keputusan yang rasional dan keputusan yang emosional? Keputusan contoh yang kasus. Nah, jadi gini contohnya. Kalau misalkan saya melihat, ini contoh restoran aja lah. Udah, aku sekarang mau buka cabang atau tidak? Cabang baru itu rasanya kalau di luar mall rame, di mall sekarang kena gitu ya. Nah, ini kan kamu mau pakai rasional atau pakai emosional? Karena belum tahu kayak apa, pakai feeling-feelingan aja. Rasanya berani buka deh Pak, itu emosional. Kalau rasional berdasarkan data yang ada, berapa orang yang bicara, berapa orang yang keluar, nah itu kita ambilkan keputusan. Kadang-kadang di dalam industri tertentu, pada keadaan yang sangat dinamis berubah ini, kita tidak punya data yang lengkap gitu, karena belum pernah terjadi kan, jadi tidak ada data yang lengkap. Tapi ketika ada data yang lengkap, kita pakai data yang lengkap, berarti kita rasional. Kalau kita pakai emosi kita, mau bikin enggak kerjaan ini ya? Ya wis diambil, itu emosional. Lebih kayak insting gitu ya Pak ya? Insting harus dipakai, tetapi data harus dipakai. Dua-duanya dipakai. Ya, itu yang tadi yang ketiga. Yang keempat, Anda harus keluar dari gedung Anda. Jangan terus-terusan di dalam ruangan Anda. Kalau dulu Anda keluar cuma seminggu sekali, sekarang kalau bisa seminggu sehari aja di gedung keluar. Bukan maksudnya keluar tuh jalan-jalan, tapi ngelihat kompetitor lagi ngerjain apa, mall sesepi apa. Ini cerita true story ya. Saya waktu ke Bali 6 bulan lalu, begitu saya turun, saya bilang sama sopir yang mengantar saya, 2 jam ke depan kamu antar saya keliling di Bali. Saya mau lihat Kuta kayak apa, saya mau lihat Sanur kayak apa, saya mau lihat Denpasar kayak apa. Karena apa? Karena apa yang dikatakan orang tidak mesti sama dengan apa yang ada di benak Anda.
saya betul-betul turun ke bawah lihat. Ini contohnya. Jadi kita harus keluar dari gedung kita, ya. Kita berjalan dan melihat betul-betul di pasar itu sedang terjadi apa. Itu menurut saya penting sebagai seorang pimpinan atau seorang CEO. Yang berikutnya, kalau ada anak buah Anda memberikan informasi yang penting buat Anda, kasih insentif. Wah, ini menarik. Oke. Kalau enggak, orang enggak akan dibilangin. Jadi kalau misalkan anak buah bilang, Pak, sekarang ini ada industri kompetitor kita sedang melakukan ini. Oke, good, kasih insentif. Nggak harus uang ya, tapi kasih insentif, kasih sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena Anda bakal butuh informasi-informasi yang bermanfaat itu untuk bisnis Anda. Kalau Anda tidak menginsentif anak buah Anda, mereka tidak akan memberikan, apalagi begitu ngomong, kamu goblok, itu sudah akan keluar lagi. Ya. Jadi kita butuh banget untuk memberikan reward kepada anak buah kita, terutama kepada anak buah yang memberikan informasi yang bermanfaat buat kita. Itu satu tip lagi. Ya. Informasi bermanfaat tuh nggak selalu informasi yang bagus loh, Pak. Oh, sering-sering Ya kan? justru yang buruk. Yang buruk, oke. Tapi Anda tahu, oh ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan saya. Nah, dengan Anda membiasakan terjadinya insentif di situ, orang menjadi lebih berani memberikan informasi-informasi yang akurat buat Anda. Dan ini juga menjadi pacuan ya bagi Betul. karyawan, jadi lebih komunikasi juga akan lebih intens antara Yes. karyawan dengan bos ya. Oke, next. Berikutnya, ya, buatlah taruhan-taruhan kecil. Make small bet. Maksudnya apa, Pak San? Maksudnya kalau sesuatu berisiko tapi tidak berisiko terlalu besar, ambil keberanian, take gitu. Kadang Anda salah, ya, tapi kadang Anda benar. Ya. Contoh misalkan ya, kembalilah Anda mau bikin restoran gitu ya. Oke, aku mau bikin coba di daerah yang sepi, aku bikin restoran di pinggir jalan, aku pakai sebuah mobil, saya buka pinggirnya, saya jual makanan. Laku apa tidak? Cobaan. Karena kamu kan punya restoran banyak. Kalau sukses teruskan, kalau gagal tutup, ganti lain nih gitu. Okay. Itu taruhan-taruhan Kayak kecil. trial and error ya. Yes. Dan yang ketujuh, hindari penyangkalan. Wah, ini menarik. Hindari penyangkalan. Hindari penyangkalan. Maksudnya penyangkalan itu apa, Pak San? Orang itu kan sering nggak mau ya dibilangi. Mengingkari. Contoh yang paling gampang, Pak, sudahlah Pak San belajar digital. Enggak lah, mana ada orang pakai digital, nggak ada gitu ya toh. Seluruh dunia sudah pakai digital gitu ya. Ya ini contoh. Banyak sekali, ayolah belajar lagi, ngambil S2 lah. Enggak lah Pak, saya udah cukup, saya udah sukses. Kamu dulu sukses, mari gini kamu udah sukses, ya kuliah lagi lah. Ini contoh ya. Jadi kita itu harus berani untuk menghindari, jangan sampai aku ini memberikan alasan ini hanya karena ingin membenarkan diriku sendiri. Karena keadaan yang ada, itu yang berbahaya. Aku harus berani menghindari hal-hal yang aku anggap nyaman, menghindari penyangkalan-penyangkalan yang sebetulnya memang salah gitu. Merugikan justru. Iya, harus berani. Kalau dibilangin sama orang, Pak, cara Bapak itu salah, pikirkan lagi, mungkin benar-benar salah. Jadi sudah nggak boleh egois karena Yes, begitu nggak ya boleh CEO berdasarkan ya. pengalaman saya, dulu saya lebih sukses dari Anda. Itu hati-hati. Dan yang terakhir, ke-8, berbicaralah dengan masa depan. Wih, talk to the future bahasa Inggrisnya. Doraemon dong. Oh iya toh. Ngomong sama Doraemon mungkin maksudnya. Enggak. Jadi talk to the future itu adalah konsep Anda harus berbicara dengan masa depan Anda. Maksudnya apa berbicara dengan masa depan? Maksudnya begini. Masa depan kita apa? YouTube. Berbicara dengan orang yang ngerti YouTube. Oke, masa depan kita itu apa? Iklan sosial media. Carilah orang, berbicaralah dengan konsep orang yang membuat sosial media. Oke ya. Misalkan nonton, aku punya gedung biskup. Sekarang tuh loh orang nonton streaming. Ya berbicaralah dengan orang yang nonton Netflix streaming sekarang ya opo. Ya. Jadi berbicaralah dengan apa yang secara strategik ditentukan bahwa masa depan akan seperti ini. Contohnya, sekarang bisnis akan semakin virtual. Berbicaralah dengan orang yang mengerti tentang bisnis secara virtual. Ya, ini contohnya. Jadi kita harus belajar berbicara dengan sesuatu yang belum terjadi. Kenapa? Karena dengan begitu kita mampu untuk melakukan sebuah melatih diri untuk menjadi lebih baik. Melatih diri untuk menjadi lebih baik. Leadership yang baik sekarang punya 5 elemen kunci. Punya 5 elemen kunci. Ada waktu, saya akan cerita 5-5 ya. Yang pertama, agile learning. Agile learning itu tangkas dalam belajar. Seorang leader yang bagus harus belajar dengan tangkas. Jadi belajarnya harus kuat, agile learning. Yang kedua, ready for uncertainty, siap dengan ketidakpastian. Karena semuanya akan menjadi tidak pasti. Ini yang kedua. Oke ya. Yang ketiga,
punya strategic thinking, punya cara berpikir masa depan itu seperti apa, punya strategi masa depan. Ya, yang keempat, drive to execute. Eksekusinya harus cepat nih. Kalau ada ide dijalankan, Yang nomor 5, ready for digital. Ya, 5 elemen ini menurut saya merupakan kepentingan kita sebagai seorang leader. Ya, ini kita akan bicara seminar nanti digital leadership ya bulan depan. Tanah di Santoso dan Pas FM akan membuat seminar digital leadership. Kenapa? Karena memang zaman ini akan zaman yang menyiapkan diri untuk keadaan yang disebut dengan digital ready. Suddenly virtual, semuanya jadi virtual sekarang ini mau tidak mau ya. Jadi kita harus siap dengan segala elemen yang ada tersebut. Sebetulnya ini pada saat ngedengerin Pak San ini banyak juga mungkin yang pemimpin perusahaan malah menggaya ya Pak San. Waduh lah kok kayak gini loh. Dan bahkan aku nggak siap satu pun, itu tambah sedihnya lagi gitu ya. Makanya nanti ada seminar yang akan diadakan bulan September ya, tanggal 3 dan tanggal berapa Pak? 6 September. Jadi boleh disiapkan dari sekarang mengenai digital leadership. 8 September di Jakarta. Jadi 3 dan 8 September ya. Nanti informasi detailnya boleh hubungi Mas FM ya setelah ini. Oke, Pak San, kita break dulu. Jangan lupa buat yang kepengen berinteraksi nanti boleh WhatsApp di 0816924924 dan kita kembali setelah commercial break.